Halo anak-anak TK, mari kita belajar bagaimana hutan ini bekerja secara alamiahnya. Oke, kita akan lihat dulu hutan. Ini hutan ya. Ini hutan, hutan. Nah ini ketika hujan, dia akan menampung atau mewadahi atau mensiponi air. Dan ini harus kita tahu bahwasanya akarnya itu dalam banget coy, sumpah. Bukan sumpah lagi, mah beneran dalam sekali, sehingga untuk menyimpan air itu sangat efektif sekali. Bahkan umur pohon itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun kalau nggak salah, mungkin ya ribuan tahun udah. Makanya kalau misalkan ada hujan besar itu untuk banjir dan longsor itu sangat mustahil sekali kecuali ditebang-tebangkan. Dan para pengusaha dan para investor dan bahkan orang-orang yang sangat legit kaya melintir itu menginginkan sebuah lahan yang mana mereka mengambil tanah daripada rakyat-rakyat kecil. Mereka mengetahui potensi daripada keragaman hayati yang ada di sana. Mereka pasti tahu, dan juga tambang-tambangnya juga mereka pasti tahu bagaimana tambang itu sangat bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan mereka. Pasti tahu, tetapi kita sebagai rakyat tidak punya senjata dan kita juga tidak bisa melawannya dengan sangat memberontak kecuali dengan suara yang sangat keras. Dan ini sangat berlangsung berpuluh-puluhan tahun kami berjuang sebagai rakyat masyarakat yang biasa saja. Dan para penguasa tersebut tidak melahirkan bibit-bibit unggul. Mereka sengaja membuat para masyarakat bodoh dengan kebijakan-kebijakannya, dan mereka sangat tidak peduli terhadap kami sedikit pun kecuali yang sudah ada. Kami mengapresiasi segala kinerja para penguasa, tetapi kritik tidak boleh ditinggalkan karena ini sangat menyakiti saudara-saudara kami di pelosok. Maka daripada itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus apa? Terus apa saja, saya nggak tahu. Harus apa? Jadi pada Irwani 2.0 bisa. Ya penting minimal mah sekolah lah. Jangan dengerin Timothy yang katanya gak sekolah tiba-tiba jadi kaya. Gak usah, jangan dengerin tuh. Gak semua orang kayak Timothy dan gak semua orang emang kayak saya. Tapi lebih baik sekolah lah. Karena fakta itu daripada dulu orang yang sekolah itu pikirannya lebih bagus. Bukan berarti orang yang sekolah itu pasti kaya, bukan berarti, tapi change the mindsetnya itu berubah. Walaupun saya sangat jelek di MTK, tapi yang penting saya di sana belajar bagaimana logika itu berjalan, bagaimana kita tidak boleh mendengarkan seorang yang tidak berpendidikan ngomong seenak jidat berdasarkan experience-nya hanya satu, experience-nya itu cuma satu segelintir dibandingkan orang-orang di zaman dahulu yang telah berpendidikan melalui sekolah atau kuliah, dan orang yang sedikit tersebut experience karena kaya tersebut mengatakan bahwasannya kuliah itu gak penting, sekolah itu gak penting. Kita dibodohi oleh masyarakat, dibodohi oleh pemerintah, kita dibodohi oleh John Rockefeller yang mencetus sistem pendidikan seperti ini. Sesungguhnya apabila semuanya adalah bos, maka siapa yang bekerja? Gak mungkin semuanya adalah pengusaha. Gak mungkin semua adalah pengusaha. Semua daripada dulu ada sebuah pekerja. Orang yang bekerja dari dulu seperti para nenek moyang kita, mereka berburu, ada pekerjanya juga. Kenapa tidak boleh jadi pekerja? Ya dikit-dikit lah jadi pekerja, jadi bos. Gak semua di awal itu jadi bos, men. Gak semua. Oke, thank you guys.